Tanjung Sareng, Kabupaten Jepara. Bertemu lagi dengan saya, Galus Karnanti, dalam kesempatan kali ini. Dalam Baskara episode kali ini, ya seperti yang Anda lihat di belakang saya, saat ini saya sedang berada di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Yang mana pada malam hari ini nantinya akan dilakukan atau digelar perang obor atau obor-oboran yang dilakukan di Desa Tegal Sambi ini. Seperti yang bisa lihat, banyak sekali masyarakat yang berbondong-bondong datang ke sini bersama orang-orang tercinta, sahabat dan juga teman-teman mereka untuk ikut serta atau menyaksikan gelaran perang obor yang dilakukan di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan kali ini. Seperti apa gelaran perang obor kali ini? Simak selengkapnya hanya di Baskara. Kabupaten Jepara terletak di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki banyak potensi wisata yang menarik. Kabupaten Jepara tidak hanya menawarkan keindahan alam, tetapi juga kekayaan budaya dan sejarah yang dapat memberikan pengalaman wisata yang beragam dan berkesan. Seperti wisata tradisi yang ada di Desa Tegal Sambi, yaitu perang obor. Di samping keindahan alam dan perilaku masyarakatnya, budaya dan seni merupakan salah satu modal utama pariwisata di Desa Tegal Sambi. Selain itu, tradisi yang selalu melekat dan terus lestari di Desa Tegal Sambi ini juga telah mampu mendongkrak pariwisata di desa tersebut seperti tradisi perang obor. Tradisi perang obor adalah salah satu tradisi unik dan menarik di Kabupaten Jepara. Tradisi ini biasanya dilakukan di Desa Tegal Sambi dan telah menjadi bagian penting dari budaya lokal. Tradisi perang obor berasal dari kebiasaan masyarakat Desa Tegal Sambi yang dilakukan sebagai bentuk syukur atas hasil panen yang berlimpah. Selain itu, tradisi ini juga dipercaya memiliki tujuan untuk mengusir roh-roh jahat dari segala macam penyakit dari desa tersebut. Perang obor biasanya dilakukan setiap tahun sekali di bulan Apit dalam kalender Jawa pada hari Senin Pahing. Beberapa hari sebelum acara, warga desa akan mempersiapkan obor-obor yang terbuat dari pelepah kelapa yang dikeringkan dan diikat menjadi satu. Pada malam pelaksanaan, warga, dalam hal ini para pemain, akan berkumpul membawa obor-obor yang telah dinyalakan. Mereka kemudian akan saling berkejar-kejaran dan menyentuh lawan dengan obor yang menyala. Nah, pemirsa Baskara, saat ini saya tengah bersama dengan Pak Eko, selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Pak Eko, selamat malam, Pak. Selamat malam, Pak. Alhamdulillah. Pak, ini kan cuacanya lumayan panas dan nanti akan semakin panas lagi ya, Pak, ya, di perang obor. Pada tahun ini pelaksanaan perang obor sendiri bagaimana ini, Pak? Alhamdulillah untuk tahun ini pelaksanaan perang obor kita bisa melihat sangat meriah sekali. Dan kita memang sudah mempersiapkan 500 obor yang akan nanti dibakar dan dipakai untuk pelaksanaan perang obor ini. Alhamdulillah juga dari wartawan-wartawan baik dari dalam negeri, luar negeri juga sudah hadir untuk ikut memeriahkan dan mengabadikan momen malam hari ini. Oke, Pak. Kalau hari ini persiapannya ini berapa lama ini, Pak, untuk mempersiapkan perang obor kali ini? Perang obor ini sudah lama, hampir 1 bulan atau 2 bulan. Karena di sini juga kita dari petinggi juga sudah mulai memasang baliho-baliho untuk pelaksanaan perang obor ini, sehingga masyarakat juga sudah mengetahui bahwa tanggal 20 Mei ini akan dilaksanakan perang obor. Jadi alhamdulillah hari ini juga yang datang cukup banyak sekali. Oke, cukup banyak ya, Pak. Jam segini udah pada ramai, udah pada kesini ya, Pak, ya. Nah, ini untuk makna dari perang obor sendiri seperti apa sih, Pak, maknanya? Perang obor ini dimaknai dengan karena di dalam perang obor dilihat dari sejarah bahwa perang obor ini kan dimulai dari Mbah Babatan dan Mbah Bogel kalau tidak salah. Itu kan mereka berdua adalah orang kaya. Mbah Babatan ini orang kaya yang kemudian karena dia kaya, punya ternak banyak, dititipkan kepada Mbah Bogel ini. Nah kemudian karena Mbah Bogel orangnya itu agak males,
dia itu akhirnya kan kurang memelihara sapi-sapinya Mbah Babatan ini. Akhirnya suatu saat sapi-sapi itu kurus, ada di dalam kandang. Nah kemudian Mbah Babatan akhirnya marah kemudian ngambil belarak istilahnya, dibakar, kemudian dipukulkan ke Mbak Bugil inilah. Mbak Bugil nggak terima, kemudian dia juga membalas, akhirnya pukul-pukulan. Tapi efek dari itu adalah sapi-sapi yang tadinya itu sakit, kurus, itu pada lari semua malah menjadi sehat. Dan ini yang menjadi lambang bahwa perang yang mereka lakukan ini membuat ternak-ternak mereka menjadi sehat, dan ini yang diperingati anak cucu mereka hingga saat ini. Diharapkan dengan kegiatan tersebut anak-anak cucu bisa mengetahui bahwa diharapkan dari perang obor ini keberkahan dan juga kekayaan dan juga ya yang suatu yang baik lah untuk desa di Tegal Sambi ini. Oke, tantangannya ini kan perang obor juga tantangan dengan zaman juga ya Pak. Yeah. Semakin sini semakin modern juga. Nah, apakah dari tradisinya mengikuti perkembangan zaman, apakah masih sama dengan yang asli dari tahun-tahun lalu? Dari tahun-tahun lalu hampir sama. Tetapi karena sekarang ini masyarakat di sini juga sudah memiliki budaya-budaya dari perang obor ini. Kemudian kan ada tambahannya juga dari kirap-kirap pusaka dari Tegal Sambi ini sendiri. Setelah ada kirap pusaka nanti ada beberapa juga tarian-tarian lokal di sini. Ada tari-tari obor yang nanti juga ditampilkan. Nah setelah semuanya selesai baru nanti prosesi, kemudian diladakanlah perang obor. Berarti nanti ada kirap dulu dari sini apa dari mana Pak? Ya dari sini nanti kirap menuju ke sana itu panggung sana itu. Kirap-kirap pusaka-pusaka dari Desa Tegal Sambi sendiri. Oke. Berarti dikirap ke sana, baru nanti pelaksanaan perangnya. Perangnya ada di sana, di perempatan sana itu panggungnya sudah ada. Gitu. Nah harapannya ini Pak dari gelaran perang obor ini sendiri seperti apa? Dari segi pariwisata, budaya dan mungkin dari perekonomian masyarakat juga di sekitarnya yang terdampak ini. Iya, perang obor ini terus terang memang sudah banyak dikenal. Baik dari tingkat nasional dan nanti ini dari provinsi kita kerjasama juga kita mau blow up untuk bisa terkenal sampai tingkat dunia. Begitu juga dari fotografer yang datang itu dari Australia, dari beberapa luar negeri, dari pulau-pulau seluruh Indonesia juga banyak yang datang. Dan kita melihat sendiri masyarakat antusiasme yang datang juga sangat banyak. Jadi di samping kita memang mempertahankan tradisi budaya, kita juga ingin mengembangkan bahwa masyarakat yang ada di sekitar sini kan mereka bisa hidup berjualan. Dan diharapkan UMKM juga laris dan ekonomi masyarakat juga meningkat. Dan kita mengharapkan kreativitas seperti ini akan tetap terjaga, jadi budaya juga terjaga, tetapi ekonomi juga meningkat. Mungkin seperti itu yang kita harapkan ke depannya. Oke. Nah imbauan terakhir Pak, imbauan kepada masyarakat yang mungkin nantinya juga menonton. Ini kan perang obor ya Pak ya, agak bahaya ini, atau gimana imbauannya kepada masyarakat agar safety ini Pak? Jadi kami menghimbau kepada masyarakat khususnya bahwa memang perang obor ini sudah bertahun-tahun dan selama ini juga safety, aman-aman saja, dan kita mengharapkan tolong masyarakat secara bersama-sama. Mari kita blow up acara ini, kita viralkan di medsos panjenengan masing-masing supaya festival ini menjadi lebih terkenal dan juga masyarakat juga semakin antusias untuk datang sehingga perekonomian di sini juga semakin meningkat, terutama UMKM yang ada di Kabupaten Jepara khususnya Desa Tegal Sambi. Gitu. Terima kasih Pak Eko. Semoga nanti gelaran perang obor ini lancar dan juga tujuan-tujuan disebutkan tadi seperti perekonomian dan pelestarian budaya nanti tercapai. Amin. Terima kasih Pak Eko. Selamat. Nah itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Eko selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara untuk Anda. Sejak pukul 19 waktu Indonesia Barat, area Tegal Sambi pun ramai dipadati para warga dan wisatawan yang ingin menyaksikan tradisi perang obor. Ada pula yang menonton dari balkon rumah mereka lantaran segala penjuru telah padat oleh lautan manusia yang begitu antusias untuk menyaksikan. Sebelum perang obor dilaksanakan, terlebih dahulu dilaksanakan beberapa proses upacara adat di kediaman petinggi atau kepala desa Tegal Sambi Agus Santoso, yang dilanjutkan dengan kirap pusaka dan dimulai dari rumah petinggi Tegal Sambi sampai perempatan Tegal Sambi.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. La haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Yang berhormat Bapak PJ Bupati Jepara, Bapak Edi Supriyanta ATB SHMM beserta Ibu, selamat nih Pak. Sudah kemarin sudah dapat SK perpanjangan. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan beliau Kabupaten Jepara, karena beliau ini pemimpinnya visioner, Kabupaten Jepara tambah monser. Tepuk tangan Pak beliau. Yang kami hormati Bapak Kapolres Jepara, atau dalam hal ini diwakili Bapak Wakapolres, Bapak Dandim Jepara yang diwakili oleh Bapak Kasdim yang dihormati, kemudian Bapak Sekda Kabupaten Jepara, Bapak Edi Sujatmiko Sugeng Pak, yang didampingi oleh Bapak Asisten 1, Bapak Asisten 2 Sugeng. Yang kami hormati dari Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Tengah Sugeng di Desa Tegal Sambi Pak, kemudian Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Jepara. Yang kami hormati Bapak anggota DPRD Provinsi Bapak Andang, Forkopinsam, dan semua tamu undangan yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Tentu saja sedaya pengunjung baik dari warga desa Tegal Sambi maupun luar desa, dan terutama pemain obor yang kami banggakan. Pertama, marilah kita senantiasa memperbanyak rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas banyak sekali kenikmatan, berkah, rahmat, hidayah, dan inayahnya. Alhamdulillah, malam hari ini kita kembali dipertemukan di acara Sedekah Bumi dengan acara puncak perang obor pada malam hari ini. Mudah-mudahan acara Sedekah Bumi ini bisa memberikan manfaat, menambah keberkahan untuk kita semua. Amin Allahumma amin. Yang kedua, salawat salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan sahabatnya di hari kiamat. Amin Allahumma amin. Pak Bupati kemarin mengatur bahwa acara perang obor ini merupakan acara puncak dari acara Sedekah Bumi, di mana sebelumnya 35 hari yang lalu, 8 hari yang lalu, kita sudah awali dengan kegiatan barian, yaitu berziarah ke makam-makam leluhur di 10 makam wali, makam leluhur yang mengitari Desa Tegal Sambi. Alhamdulillah sudah kita laksanakan. Ini adalah sebagai bukti kita adalah anak cucu yang tawadhu, yang senantiasa berbakti pada orang tua kita. Mudah-mudahan kita tergolong anak-anak yang berbakti. Amin Allahumma amin. Yang kedua, ini sekaligus memberikan edukasi Pak Bupati kepada generasi muda bahwa Tegal Sambi ini tidak ujuk-ujuk seperti ini, tapi ada leluhur kita yang sudah dapat alas dari ratusan tahun yang lalu. Dan alhamdulillah Bapak Bupati, dari perang obor ini sudah menginspirasi banyak hal. Anak-anak muda kita, baik karang taruna atau darus dan lain sebagainya, sudah berhasil membuat lagu perang obor, kemudian tarian, kemudian yang selalu kita blow up ini batik dan motif perang obor. Yang barusan ini juga kita membuat tarian dengan sentuhan Jawa, ada sentuhan gamelannya. Nanti jika Bapak Bupati berkenan, mungkin syukur-syukur diberi waktu di pendopo, kita mau langsung ke sana. Kalau nanti dianggap baik, akan kita ajarkan kepada seluruh siswa SD, SMP yang ada di Desa Tegal Sambi sebagai pengenalan kearifan lokal, materi P5 Bapak. Jadi nanti kita akan mendatangkan guru anak-anak latihan secara gratis di balai desa. Mudah-mudahan ini jadi satu penguat tarian kita. Kalau Anda tahu biasanya tari gambiong, kalau Jepara punya tarian Kerido Jati, kita punya tarian obor. Mudah-mudahan bisa diterima beliau Bapak Bupati yang bisa ditampilkan di pendopo Kabupaten Jepara. Mengatakan Bapak yang saya kawaturakan, nanti habis ini kami mohon Bapak Bupati berkenan memberikan sambutan sekaligus penyambutan obor pertama. Dan kita ini malam hari ini dimeriahkan 40 pemain obor. Mana suaranya? Mana suaranya pemain obor?
tentunya sudah siap. Oke, Ya. terima kasih. Jadi pemain obor 40 ini adalah pemuda-pemuda Tegal Sambi yang pemberani, yang bernyali tapi sportif. Nggih, ngoten nggih sanggup nggih. Siap. Ya, oke. Mengatakan yang saya tahu terakan kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PJ Bupati Jepara Edi Supriyanta juga turut memberikan pengantar sekaligus membuka tradisi perang obor ini dan menyapa warga masyarakat yang menyaksikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warga Tegal Sambi, mana suaranya? Mana suaranya? Kurang banter, orang semangat. Semangat lagi ya. Bapak Ibu yang kami hormati, Pak Kapolres, Pak Dandim, dan semuanya yang sudah hadir, ada Mas Andang, ada Mas Sulfit, dan semuanya yang hadir. Saya bangga dengan warga Tegal Sambi yang konsisten merayakan perang obor. Perang obor ini merupakan suatu budaya uri-uri di Jepara di zaman dulu, intinya mengusir roh jahat yang ada di Tegal Sambi. Selamat buat warga Tegal Sambi, kita mulai ya. Siap? Ya. Oke, kita mulai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mengadakan dimulainya perang obor. Baik, kita saksikan bersama inilah penyulutan obor pertama oleh Bapak Penjabat Bupati Jepara. Kapolres yang mulia. Iya, sudah mulai obor menyala 1, 2, 3, 4, 5. Luar biasa. Api sudah berkobar. Obor telah menyala. Usai obor pertama disulut, sejumlah 40 peserta dan relawan langsung mengambil obor mereka dan menyulutkannya dengan api lantas mencari lawan untuk saling menghantamkan obor mereka. Seketika sepanjang jalan dan perempatan Tegal Sambi pun ramai riuhan warga yang takjub akan penampilan para pemain obor ini. Dilaksanakan permainan perang obor. 2024. Iya. Sementara ini sudah mulai cari teman untuk lawannya. Ya. Mulai sesak nafas. Iya. Tidak hanya sekedar Sementara masih sehat dan masih semangat. Yuk, kita betul terus. Awas awak media, minggir mas, lu. Namun misalkan sekarang saat ini saya tengah berada di tengah-tengah warga masyarakat yang mana saat ini tengah menyaksikan perang obor yang berlangsung pada hari ini di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan seperti yang bisa lihat di samping saya di bawah ini, masyarakat Kabupaten Jepara berkumpul di Desa Tegal Sambi ini untuk menyaksikan perang obor. Tak hanya masyarakat yang berasal dari Kabupaten Jepara saja, melainkan ada juga warga masyarakat yang datang dari luar kota maupun dari mancanegara pula. Karena gelaran perang obor ini merupakan gelaran tahunan yang rutin dilakukan di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara ini. Dan kita masih akan menantikan bagaimana gelaran acara perang obor ini, bagaimana keseruannya. Simak selengkapnya hanya di Baskara. Mana yang dari arah barat? Desa pakai Tegal Sambi tahun 2024. Iya. Ayo nanti mas, jangan kendor. Perlu kami sampaikan bahwa daun Pisang namanya Klaras. laras dan juga itu loh Pak, dari barak maksudnya. Daun apa yang bisa kami? Sudah diberikan. Budaya. Meskipun terlihat berbahaya, tradisi perang obor ini dilakukan dengan penuh kehati-hatian
serta panitia acara pun juga telah menyiapkan tim khusus dan tim medis yang bertugas mengawasi dan memastikan keselamatan pemain, warga, serta wisatawan yang menyaksikan. Selain itu, panitia juga menyediakan obat percikan yang dapat dipakai oleh siapapun yang terkena percikan obor. Inilah pemuda-pemuda dengan Sambi yang perkasa. Ya. Ya, sementara ini masih ya. Nyuwun sewu bapak-bapak, ini langesnya banyak sekali. Langes kalau jurone langes Inggris arang. Langes di arang. Apa bedanya lho? Ya. Oh, ini sementara bapak-bapak sudah mulai batuk-batuk ya. Inilah adalah hasilnya nonton obor-oboran ya. Bapak-bapak di depan aman? Aman terkendali Pak ya. Ya. Ya, air. Ini yang sebelah barat masih minta air. Ya, air. Saya gembar-gemburkan air karena sana karena obor bahaya. Iya. Nah, sekarang Mbak itu jangan di tengah-tengah. Amankan diri sendiri. Ya, ini pemain sudah siap. Yang dari arah barat, halo. Mana. Yuk. Lawan. Tidak kesenyakan terus. Ya, loh. Repil maneman. Yuk. Air. Mana air? Ini kasihan pemain, terus airnya belum datang. Yuk, air. Airku mana? Pak, malah airnya jadi. Yuk. Air. Ayo, pemain G, itu bisa ngomongnya terus. Air untuk pemain monggo. Halo, air untuk pemain. Distribusi air untuk segera ditindaklanjuti. Air untuk pemain. Monggo. Yang sebelah barat ini kehausan, kurang air untuk pemain. Oke, ngetes ya. Panas. Dari arah timur sampai arah barat. Tambah lagi yang dari timur. Awas anak media. Ya. Ayo depan kagum masih dulu. Bawa di aja lagi. Ya. Yang arah timur, arah barat. Monggo diperlihatkan terus. Ya. Tolong yang ada panggung selain tamu jangan turun. Ya, karena kapasitasnya ini tidak memungkinkan. Ya, yang di atas panggung selain tamu.
jangan sampai menengah-menengah ya, kameranya juga. Kameranya awas kena api. Iya, dan juga jaga diri baik-baik ya, baik itu barang-barangnya maupun barang bawaannya. Oke? Awas kamera hati ya, jangan ya, awas dari arah barat mana lu ya, waduh hot teman masih jos ya, Ini benar-benar ya. ini benar-benar yang luar biasa. Iya betul. Sendiri ya. Iyalah. Segera pembeli karek. Amankan diri sendiri ya. Ini pemain sudah siap yuk. Yang dari arah barat ya pemain terus airnya belum datang. Yuk, air mau mana? Media, awas kameranya hati-hati ya, sayangku kekasihku. Nanti tidak bisa gitu lagi, sekarang dulu. Awas dari arah barat sudah siap mana? Ya, mana dari arah timur. Lari, mana dulu? Ya, oh jadi seret. Yang membersihkan hati obor, yang membersihkan obor nanti bisa langsung datang atau Ini masih membawa tapi belum disulut ini. Ini masih sulut dulu. daun-daun kering yang belum dibakar, belum diobor, belum disulut, Ya, belum disulut, belum diobor. belum diobor. Bongo. Jadi Ya. ya. Mohon maaf ya yang ada di atas panggung kebanyakan, mohon bisa turun ya mbak saudaranya, mohon tidak berkepentingan. Sebelum terjadi hal yang kita tidak inginkan, mohon dengan kesadaran. Dari perangkat Limas mungkin bisa memberikan pengamanan yang ada di atas panggung ini, bisa diminta untuk turun. Bapak-bapak dari perangkat, penjagaan dan lain-lain. Iya. Mana lagi yang dari arah timur? Dari arah barat tuh. Ya. Dari arah barat juga main sendiri, yang dari arah timur main sendiri tuh. Mana depan panggung yang dimeriahkan tuh? Ayo, iya. Dimohon dengan sangat selain harga juga sapi, jangan cocok obor. Sudah pernah terjadi tahun lalu kejadian yang tidak kita inginkan ya. Jadilah penonton yang manis, cantik ya, kita bisa menikmati. Oke? Ya, semuanya boleh. Oke. Perangkat-perangkat dari keamanan Limas bisa mengurangi muatan yang ada di panggung sebelah barat. Mohon bantuannya. Demi keamanan kita Betul. bersama. Oke? Nah, ya sementara kita masih semangat, ayo
Iya. Ya, dari arah barat, oke. Yo. Iya. Sementara masih. Let's go. Wow. Luar biasa ya. Iya, ini di belakang namanya mana? Para utensi, orang-orang, people respect. Acara tradisi perang obor seperti ini hanya dimiliki oleh Kabupaten Jepara, tepatnya di Desa Tegal Sambi. Dimanapun nggak ada, hanya kita yang punya. Dan ini acara yang sangat luar biasa dihadiri oleh seluruh masyarakat Kabupaten Jepara, bahkan luar Jepara sampai luar Indonesia. Iya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Masuk tadi bisa digantikan oleh bapak-bapak kita yang sudah hadir dengan tamu dengan diri. Ya, Ini roh-roh jahat pada hari ya. ini sudah kita usir. Mari tunjukkan langkah semuanya tim yang sehat merdeka. Ya. Iya, gas semuanya. Iya, empok itu mesti. Nah, obatnya sudah disediakan. Ini bukan salah pemain. Aduh, pabok masih lemas. Wah, yo malah ya sana kalau. Aduh. Yo, ojo ngono, ojo dikebuaknya teman ya. Gepeng itu gepeng. Aduh. Wes cilik tapi Iya, sudah mulai obor menyelesaikan. People of Japan urgency once in a year. The tradition is held on Monday. Ayo lagi Mas, jangan tidur. Turun. Ya, karena kapasitasnya tidak memungkinkan. Yang di atas panggung, Ya, yang di atas panggung yang selain tidak tamu undangan. berkepentingan, kami Ya. mohon turun karena kebanyakan Depan panggung monggo. Depan panggung monggo dimeriahkan dengan obornya. Ya. masih lemas. Aduh. Masih hati kedua. Ke pemain saja ya, jangan Iya. Iya. Mana namanya dari arah barat lo? Nah, di belakang itu masih banyak itu obornya. Ya. Capek. Karena asap yang tidak bisa berjalan. yang lain jangan sampai yang dari luar Jepara ya, bahaya. Ya, Ini adalah khusus pemain-pemain 40 orang yang sudah disebutkan oleh Pak Indi tadi. Jangan sampai ada yang manis saja. jadi penonton yang manis. Semuanya akan kondusif, insya Allah. Ya, iya. Sekarang kita menantang sambil ke arah utara sudah mulai melaju. Yuk, yang arah sudah dari arah timur. Yuk, semuanya kita ramaikan bersama-sama. Perang obor 2024. Yes, oke, ya. Yuk, ya. Pada lari ke arah barat. Ayo menuju pemain panggung, pemain panggung. Satu, nggak ada lawannya lagi. Wah, para pemain, panggung. Nah, ini masih pasang panggung. Para pemain. Iya,
Oh, sementara ini yang ke arah utara, sedang ke arah selatan. Ya. Wah, suara ini bagus ini ya. Nah, tadi sudah ada yang merasa kehilangan, tolong jaga diri. Mas media, Bapak media. Masih sobat. Iya, ayo mana yuk. 1, 2. Luar biasa. Iya, sekali lagi. Mana ini lawannya tuh? Ya. Pengairan segera dikucurkan Ya. pengairan. Yang sini masih sepi. Mau lawannya mana nih? Belum. Air. Sekarang saya ingatkan air. Ya. Ya. Ya, sementara ini masih ya. Ya. Nyuwun sewu bapak-bapak ini langsung panggung di bawah pohon. Ya, itu masih banyak yang berdiri berjajar-jajar. Yuk, lawannya mana ini? Yuk. 1. Ya. Wow, gosok. Ya. Awas. Rambut kobong. Ya, tarik obor. Iya. Pemain bisa ke depan panggung. Kurang lebih 2 jam tradisi perang obor ini berlangsung. Tepat di pukul 10 malam ratusan obor yang disulut pun telah habis dan warga pun mulai meninggalkan lokasi yang menyisakan abu dan sisa obor yang telah terbakar. Para pemain perang obor pun nampak mulai membersihkan diri dengan menggunakan obat atau minyak khusus yang telah disediakan. Nah, pemirsa Baskara, setelah tadi kita sudah melihat bersama bagaimana gelaran perang obor yang berlangsung sangat meriah di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah ini, dan ini warga masyarakat tengah berbondong-bondong pulang ke rumah masing-masing setelah menyaksikan perang obor kali ini. Dan tadi kita sudah melihat bersama bagaimana kemeriahannya. 40 pemain dari perang obor ini mengayunkan obornya, menyulutkan apinya, dan kemudian mereka berperang 1 lawan 1 atau bahkan 2 lawan 1 untuk merangkan kedua obor yang mereka bawa, dan masyarakat yang berada di sekitarnya pun sangat antusias dengan memberikan riuhan suara dan juga tepuk tangan yang kepada para pemain obor pada kesempatan kali ini. Dan kami masih akan melihat bagaimana acara setelahnya, dan kami akan melihat bagaimana suasana setelah gelaran perang obor yang ada di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan kali ini. Dan ikuti selengkapnya hanya di Baskara. Perangnya ya lawan musuh sama. Senajan itu temen, tapi kalau di permainan tetap lawan. Nah, kalau dong istilahnya saudara-saudara kan nggak mainnya kan nggak bisa enak gitu. Nah. Persiapannya udah berapa lama ini Pak dalam perang obor? Oh, persiapannya sih 1 hari sebelum hari H. Hari H. Cuman bikinnya obor itu 1 bulan hari H. Kalau bikinnya obor. Gitu. Masalahnya banyak ngumpulin pelepah kelapa sama pelepah apa itu pisang. Ada berapa Pak yang disiapkan? Sekitaran 400 lebih, hampir 500-an. 500. Iya. Kalau untuk pemainnya sendiri berapa? Pemainnya 40 dibantu relawan tokoh relawan ya, sekitaran ada 50-an lah. Kalau dibantu relawan ngambil obor itu gitu. Murni dari warga Desa Tegal. Iya, khusus RT 1. Khusus Tegal Sambi. Ya, kalau warga Tegal Sambi boleh. Kalau usianya ini anak muda atau enggak muda tua. Kalau minimal 20 berambisi ke atas. minat silakan. Sampai 40 ke bawah. Nah, kalau 4 ada yang 50 kayak saya kan 52. Pak, ini kan tadi kan diperangkat nih obornya. Nah, ini nggak takut apinya kena
badan apa gimana? Ya maksud ya memang takutnya takut, tapi udah terbiasa tradisi, ya nggak takut, udah terbiasa. Panasnya sih panas, tapi udah terbiasa. Karena apa itu Api. doa-doa tadi dari leluhur udah terbiasa. Kalau Dari orang sini, biasa ntar kena mencoba api, ya nggak bisa. kan dikasih minyak di tempatnya Pak Petinggi sana. Minyak layon. Minyak layon, Minyak layon. kelapa kelentian asli, bukan anu. Itu untuk peredakan. Ya, Peredakan. kalau ada yang kena melepuh api. itu bisa kering, nggak melepuh. Ada yang berlanjut. kena api, percikan api, melepuh-melepuh, suruh minta ke Pak Igi, minta obatnya, ada obatnya. Ini saya udah dipesan orang kena, suruh mintain, kasihan dia. Katanya itu kan obatnya disiapin 1 tahun ya? Iya 1 tahun, ya 1 tahun kemudian. Ya 1 tahun itu, ya itu apa itu pergantian itu loh. Kalau istilahnya orang Jawa, kalau ganti kembang segamane, kembangnya dikumpulin, nanti dikumpulin 1 tahun, baru dicampurin itu. Ya, asal usulnya Namanya obor kan minyak gitu, layon, Pak. dikasih minyak kelapa, kelente asli kelapa. Dulu itu kan ada namanya penyakit pagebluk, orang Jawa bilang itu disukani obor-obor. Alhamdulillah orangnya sehat, penyakitnya hilang semua. Makanya sampai sekarang tradisi obor Nggak itu mampu. harus digalakkan. Nggak baru yang ini ninggal, khususnya di Tegal Sambi. Gitu. Selalu rutin. Pokoknya setahun sekali. Harus itu setahun bulan sekali. nasional, bulan apa nggak tahu. Yang penting kalau Jawa itu kadang no update, kadang dibesar gitu. Yang penting Harapannya nih Pak, setelah digelar perang obor ini harapannya seperti apa? harapannya ya warganya tuh rukun, tentrem, adem ayem, gemari pahloh jinawe. Banyak rezekinya. Amin. Banyak rezeki. Amin. Iya. Sementara itu, Kepala Desa Tegal Sambi Agus Santoso menyebut, gelaran tradisi perang obor kali ini cukup ramai dan tentunya berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun. Pemirsa Baskara, di sebelah kanan saya sudah bersama dengan Pak Agus Santoso selaku Kepala Desa Tegal Sambi. Pak Agus, apa kabar Pak? Baik, Selamat alhamdulillah. malam. Selamat malam. Pak, tadi gimana Pak acara perang obor pada hari ini nih Pak? Ya, menurut saya luar biasa. Jadi perang obor itu merupakan puncak dari acara sedekah bumi yang kita laksanakan tiap tahunnya. Dan prosesi sebelum perang obor juga kita ada 8 hari yang lalu, 35 hari yang lalu itu ada tahapannya berupa kegiatan yang namanya barian. Barian itu adalah kita berziarah ke makam-makam leluhur desa, makam-makam wali yang ada di Tegal Sambi. Ada 10 makam yang kita ziarahi. Itu tujuannya adalah untuk ya sebagai anak cucu yang baik, mendoakan walaupun setahun sekali kita mendoakan para leluhur yang sudah babat alas ya, yang sudah membangun desa ini dari ratusan tahun yang lalu. Kemudian juga mengedukasi generasi muda bahwa desa Tegal Sambi itu tidak ujuk-ujuk ada, tapi ada para leluhur yang sangat berjasa membangun desa ini dari tadinya hutan, jadi di bawahnya ada jalan, persawahan dan lain sebagainya. Dan sebagai puncaknya malam ini kita melaksanakan perang obor yang tadi pagi didahului penyembelihan kerbau dulu, khataman Quran di masjid, kemudian wayang tadi pagi sampai sore, lakon yang pertama, lakon yang kedua malam ini sampai besok pagi. Nah ini menjadi rangkaian acara dan ditutup besok malam ada pengajian. Berarti memang nggak berdiri sendiri tapi memang jadi rangkaian acara ya Pak ya? Iya dari betul. Beberapa hari yang lalu ya? Iya, karena kan perang obor itu kan ceritanya kan memang ketika ada leluhur desa kita yang namanya Mbah Kiai Babatan itu, beliau adalah orang yang sangat kaya dengan banyak sekali ternaknya, ada hewan sapi, kerbau, kambing dan lain sebagainya. Kemudian saking banyaknya hewan ternak itu, beliau dibantu oleh salah satu kerabatnya namanya Mbah Gemblong. Yang pada awalnya hubungan beliau ini baik-baik saja, hewan ternaknya sehat-sehat saja, hingga pada suatu ketika hewan ternaknya ada yang sakit, bahkan ada yang mati. Nah, kebetulan Mbah Kiai Babatan itu menjumpai Mbah Gemblong sedang membakar ikan di tepi sungai. Nah, terjadi miskomunikasi. Mbah Kiai Babatan menganggap Mbah Gemblong tidak melaksanakan tugas sesuai kesanggupannya, sehingga dicabutlah obor yang ada di kandang pada saat itu kan untuk penerangan, belum ada listrik ya, ratusan tahun yang lalu, sama untuk mengusir serangga itu, dipukulkan obor itu ke Mbah Gemblong.
karena tidak menerima diperlakukan demikian, Mbah Gemblong membalas sehingga beliau berdua ini sempat beberapa saat saling bertikai. Tapi setelah beliau bertikai, hewan-hewan yang tadinya sakit malah justru lari tunggang langgang. Gitu. Jadi beliau menghentikan pertikaiannya dan menganggap roh jahat atau penyakit yang ada di hewan itu sudah hilang, sehingga hewan itu menjadi sehat. Nah, beliau beranggapan perang obor atau obor-oboran ini menjadi ritual tolak bala. Tapi semakin kesini, ketika pemahaman agama kita sudah semakin bagus, tentu saja yang membuat sakit dan sehat kembali kan ada Allah ya. Sehingga kegiatan itu tidak hanya perang obor saja, beliau berwasiat supaya anak cucunya nanti melaksanakan perang obor untuk mengingat momentum kegiatan ini. Dan atas izin Allah, orang-orang yang ternaknya bisa sembuh, bisa sehat, yang tani juga panennya baik, yang nelayan juga tangkapannya berlimpah. Nah, semakin kesini pemahaman agama sudah semakin bagus. Kemudian ditambahlah 8 hari sebelumnya kita berziarah ketika beliau sudah pada meninggal. Nah, penerusnya kan berziarah ke makam-makam para wali atau leluhur desa yang dianggap berjasa terhadap desa Tegal Sambi. Oke, berarti behind story-nya itu lumayan panjang ya Pak ya? Sampai akhirnya tradisi perang obor ini dilaksanakan hingga sekarang ya? Betul. Dan ini apa yang membuat spesial dari perang obor di tahun ini nih Pak? Ya, jadi kita melaksanakan sedekah bumi dengan puncak acara perang obor ini kan sebetulnya sebagai bentuk melestarikan budaya dan merawat tradisi yang kita miliki, kan gitu. Jadi dan alhamdulillah dari perang obor ini juga bisa menginspirasi banyak pihak, menginspirasi generasi muda baik Karang Taruna maupun teman-teman dari Pok Darwis itu membuat lagu tentang perang obor. Oh, ada lagunya juga. Membuat tarian tarik kreasi baru perang obor. Kemudian yang sedang kita blow up ini teman-teman generasi muda juga membuat batik dengan motif perang obor. Yang malam ini ada inovasi lagi, itu kita menampilkan tarian obor tapi dengan sentuhan Jawa, ada sentuhan gamelannya. Nah, harapan kami tadi kan sudah matur ke Pak Bupati, kalau beliau berkenan bisa menampilkan tarian obor yang terbaru ini di pendopo kabupaten. Nanti kalau beliau berkenan dan menganggap tarian itu layak, akan kita ajarkan untuk anak-anak SD, SMP yang ada di Tegal Sambi sebagai bentuk ekstrakurikuler atau acara tambahan sebagai pengenalan pada generasi muda untuk dalam hal kearifan lokal ya. Kan sekarang ada materi P5 itu tahun sekolah kan. Nah, itu akan kita ajarkan supaya anak-anak bisa mencintai desanya melalui kesenian, seni tari perang obor itu. Tapi baru kita tampilkan malam tadi di praacara. Nanti kalau Pak Bupati berkenan kita akan tampilkan di pendopo kabupaten. Nanti arahnya adalah kan selama ini kita kalau ada tamu tuh tarian tari gambyong ya. Terus Jepara udah punya tari Krido Jati. Nah, nanti harapannya selain tari gambyong dan Krido Jati ada tarian perang obor yang bisa juga menyambut tamu-tamu yang berkunjung ke Jepara atau ke Tegal Sambi. Ada tambahan tarian lagi ya Pak ya, khas Tegal Sambi sendiri. Betul. Nah, untuk tadi lagu kemudian batik sendiri juga sudah publikasikan atau? Sudah, alhamdulillah Pak Bupati pakai batik obor tadi. Pak Bupati, Pak Sekda, Pak Camat saya lihat tadi kan saya hafal nih. Batik obor tuh variannya seperti ini motifnya. Jadi, ada kekhasan sendiri ya. Jadi Pak Bupati alhamdulillah tadi mengapresiasi acara ini dengan menggunakan batik dengan motif perang obor. Pak Sekda juga, Pak Camat juga. Jadi sudah banyak sebetulnya. Memang awalnya kita promosi kita promosi terus alhamdulillah sudah mulai ada pesanan dari kepala dinas, dari camat, mungkin ada punya kelompok pengajian atau kelompok apa, Bawaslu juga pernah pesan di kita lah, yang membuat kita memasarkan lewat BUMDes ya, yang membuat teman-teman ada yang dari Pok Darwis, ada juga kita kemarin menciptakan klaster untuk pengrajin batik. Ya paling tidak di saat mungkin furniture ini agak lesu, ibu-ibu bisa membatik kan bisa membantu suami untuk tambah-tambah income. Oke, biar ada tambahan pendapatan gitu ya Pak ya. Betul. Jadi selain melestarikan budaya juga mengangkat perekonomian di Tegal Sambi ini. Betul, harapan memang itu. Jadi bisa meningkatkan perekonomian lokal ya. Jadi supaya kan selama ini kalau Jepara ini terkenal dengan mebel ukirnya sudah biasa. Tapi ketika beberapa waktu yang lalu sempat
yang berlukir mungkin agak lesu. Nah, kita mencoba cari terobosan lain dengan melalui ibu-ibu, remaja putri bisa punya kerajinan berupa batik perang. Luar biasa sekali. Harapan dan juga pesan-pesan kepada generasi muda dan juga warga Tegal Sambi khususnya ini seperti apa, Pak? Ya, yang pertama saya selalu mengatakan kepada warga Tegal Sambi untuk selalu menjaga kerukunan, ya. Karena sebetulnya perang obor ini kan dengan makanan khas Kintelan tadi. Kita punya makanan khas Kintelan tuh. Seperti bogis, seperti mochi, seperti mendut itu tadi yang dibungkus daun itu. Itu kan terbuat dari ketan. Ketan itu artinya ngeraket ke iketan. Nah, jadi perang obor ini harapan kita bisa menyatukan semua pihak. Bisa mendekatkan yang jauh, menyatukan yang terpisah, kan gitu. Sehingga harapannya dengan mengangkat iketan, perang obor ini milik semua. Mau kaya, mau miskin, mau tua, mau muda, cowok, cewek, mau partai apapun semua di sini ada. Universal. Iya kan? Jadi mau dia partai merah, hijau, biru, kuning dan sebagainya, datang di sini. Kita sama-sama merasa memiliki kesenian atau tradisi perang obor ini untuk sama-sama kita uri-uri ya, uri-uri kita lestarikan. Karena kan kalau saya ceritakan anak-anak muda itu, ibaratnya anak muda itu dikasih sepeda butut ya, sepeda kebo atau sepeda unta itu, walaupun tidak dipakai karena mungkin anak sekarang pakainya motor yang keluaran terbaru ya, yang harganya 30 jutaan kan itu. Tapi sepeda butut tadi kalau dirawat, diminyai, saya yakin suatu saat nilai sepeda itu akan melebihi motor yang terbaru tadi. Dan ternyata terbukti, sekarang ada sepeda kebo, sepeda unta sampai 50 juta. Lebih antik ya, Pak? Semakin antik, lebih mahal daripada harga motor yang terbaru. Itu artinya apa? Kalau kita melestarikan perang obor sebagai pelestarian budaya kita, merawat tradisi ini juga memberikan nilai kejut ya, meningkatkan nilai yang tidak kita duga. Antara lain perang obor ini sudah dicatat dalam Museum Rekor Muri. Kemudian kita juga kemarin dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mendapatkan sertifikat warisan budaya tak benda. Ini yang baru kita usulkan adalah makanan Kintelan. Kita kemarin sudah disurvei dari provinsi, akan diusulkan ke tingkat nasional jadi warisan budaya juga khas dari Desa Tegal Sambi. Nah, itu harapan-harapan antara harapan besarnya ya desa kita yang saat ini baru rintisan desa wisata ini bisa naik kelas lah menjadi desa wisata berkembang sehingga lebih diakui. Tadi alhamdulillah dihadiri oleh dari Dinas Pariwisata Provinsi. Tadi akan diusulkan ke Kementerian Parekraf supaya bisa menaikkan kelas menjadi desa wisata berkembang. Oke, luar biasa sekali. Berarti Tegal Sambi ini memang komplit ya Pak ya, dari potensi UMKM, wisata, budaya, kemudian juga perekonomiannya juga sangat luar biasa ya Pak ya, banyak inovasi yang lahir dari sini dan semoga nanti harapan-harapan yang tadi disebutkan tercapai dan memakmurkan Desa Tegal Sambi khususnya dan Jepara pada umumnya. Amin. Terima kasih Pak Agus sudah bersama Lingkar TV. Dan itu tadi pemirsa wawancara saya dengan Pak Agus selaku Kepala Desa Tegal Sambi untuk Anda. Kegiatan hari ini di Desa Tegal Sambi luar biasa. Jadi acara tahunan perang obor luar biasa dihadiri dari warga Desa Tegal Sambi sendiri, Jepara maupun luar kota. Jadi mungkin 3.000 orang ada ya, 3.000, 5.000 orang hadir di acara perang obor ini. Yang luar kota itu terdiri dari Jakarta, Bandung, Bekasi, KB ono ya. Pak, ada rencana apa ke depan Pak buat perang obor? Apa? Rencana ke depan buat perang obor? Kalau boleh nanti kita tampilkan juga di tingkat provinsi, tingkat kabupaten, nanti di pantai gitu ya. Tapi setelah acara yang resmi di Tegal Sambi. Jadi acara resmi di Tegal Sambi nanti kita juga pinjam kalau boleh kita tampilkan di tingkat kabupaten di dekat pantai lah, di pinggir seperti kayak kemarin di Bandengan ada Jambul Bayu Manis seperti itu. Perang obor adalah bagian dari warisan budaya yang unik dan berharga dari masyarakat Jepara.
Melestarikan tradisi ini berarti menjaga identitas budaya dan sejarah lokal yang telah diwariskan dari generasi ke generasi. Hal ini juga memberikan kesempatan bagi generasi muda untuk mengenal dan menghargai warisan leluhur mereka. Melestarikan perang obor tidak hanya menjaga tradisi dan budaya yang kaya, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi masyarakat dan ekonomi lokal. Dengan dukungan yang tepat dari pemerintah, komunitas, dan sektor swasta, tradisi ini dapat terus berlanjut dan berkembang menjadi aset yang berharga bagi kehidupan Jepara. Nah, pemirsa Baskara, Bangun Sareng, Kabupaten Jepara, usai sudah kita tadi menyaksikan gelaran perang obor atau obor-oboran yang digelar di Desa Tegal Sambi, Kecamatan Tahunan, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah. Dan tadi kita sudah bersama-sama melihat bagaimana keseruan dan betapa meriahnya acara atau gelaran perang obor pada tahun ini di tahun 2024 yang digelar pada hari Senin 20 Mei 2024 pada hari ini. Dan tadi kita sudah menyimak bersama bagaimana para peserta perang obor yang terdiri dari 40 warga Desa Tegal Sambi ini membawa obor mereka, kemudian memerangkannya di depan para tamu undangan, di depan panggung yang berada di belakang saya. Dan pemirsa, kita tadi juga sudah melihat bagaimana antusias dari masyarakat Tegal Sambi yang berbondong-bondong, bahkan dari masyarakat luar kota bahkan mancanegara pun hadir ke Desa Tegal Sambi ini untuk memeriahkan gelaran perang obor pada tahun ini. Dan terima kasih pemirsa telah menyaksikan Baskara, dan akhirnya saya Galus Nanti beserta kerabat kerja pamit dari hadapan Anda, dan terus saksikan Baskara hanya di Lingkar TV. Sampai jumpa di episode-episode selanjutnya.